orang syahid itu adalah bukan sedang berperang fisik ngebunuhin orang lain gitu atau kelompok lain, tapi sedang berperang fisik melawan nafsnya sendiri sampai pada suatu saat dia bisa membunuh nafsnya sendiri dan dia menang. Tapi ketika kematian menjemput dia sebelum itu terjadi, maka dia menjadi syahid. Itu mati yang terbaik. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Dame, Dan Sony. Oke, kita masih tidak bosan untuk terus-menerus menyelam. Karena ya kembali ya, hidup ini selalu memberikan pelajaran, maka sebisa mungkin kita jangan lelah untuk belajar. Dan kita akan terus-menerus mengupas dan selalu mendisklaimer bahwa kita membersamai teman-teman yang mau belajar bareng juga. Karena kita sesama murid semesta yang selalu belajar, yang kita sekali lagi tidak mencoba meyakinkan sesuatu, hanya memberikan pandangan dari pengalaman, pengetahuan, dan mudah-mudahan ini menambah puzzle-puzzle sesuatu hal yang mungkin bisa kita kontemplasikan dan kita renungkan. Oke, kita udah bicara banyak hal di serial reinkarnasi ini. Kita udah bicara tentang roh gitu ya, jiwa. Kita tahu nafs gitu sekarang, bahwa itu ternyata diri gitu, yang di dalamnya ada partikel jiwa, ada kolbu gitu, dan perjalanannya kita tahu tentang hukum Taurat dengan segala hukumnya, penyelarasan terhadap hukumnya, dan sampai kepada bagaimana kita melakukan infinite war, perang yang tidak pernah selesai, yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, berbicara tentang perang melawan hawa nafsu, yang namanya perang ini biasanya menemukan dalam tanda petik yang dinamakan namanya kematian gitu. Dan saya rasa ini sering banget dengan kata-kata mati syahid. Nah, nanti sering disebut sebagai syuhada gitu. Apa sih sebenarnya mati syahid ini? Mari kita selami. Mas Sony, gimana Mas? Makasih Bang Dame, Kang Abu. Nih topiknya serem-serem. Ini jarang nih dibahas nih. Jarang ya? Nah, jarang banget. Iya. Karena kalau saya tanya ke banyak orang, mati syahid itu apa? Mati syahid itu lagi berperang. Misalnya lagi Indonesia lawan Belanda gitu. Nah, lalu yang pahlawan-pahlawan itu mati syahid gitu. Ya. Atau misalnya perang Badar, perang Uhud, perang misalnya ibu lagi melahirkan lalu meninggal, itu mati syahid gitu. Padahal sebenarnya mati syahid itu jauh lebih hakikatnya bukan itu gitu. Jadi gini, kalau kita buka Al-Quran selalu dikatakan itu kullu nafsun za'iqatul maut gitu. Di surat 29:57, surat 3 185 gitu. Ya. Yang artinya tuh tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sebenarnya itu kata-kata kan jiwa lagi. Tiap-tiap nafs gitu loh. Kullun nafsul za'iqatul maut. Jadi setiap nafs, setiap botol, kita bilang botol aja deh sekarang ya. Setiap botol lo akan merasakan mati gitu. Artinya apa? Dia merasakan mati. Tidak pernah disebutkan setiap botol akan mati gitu. Tapi kata merasakan, setiap botol merasakan mati, berarti si botol ini nggak ikut mati gitu. Si roh yang terjebak di botol yang isinya jiwa, ada hati, ada roh yang terjebak di dalam nafs, itu nggak ikut mati. Yang mati kan badannya. Gitu loh. Jadi ketika kita hidup, kita tuh dikasih usia umur, nggak bisa dipanjangin lagi. Kalau di Quran tuh 63 ayat 9 10 ya kalau salah itu. Kalau udah waktunya ya udah gitu. Nah, itu akan ketika kita mati kita akan merasakan. Merasakan itu artinya ada 3 Kang Abu. Ada yang matinya natural, nggak pakai dibantuin siapa-siapa. Ada yang tadi udah waktunya kok nggak mati-mati gitu. Akhirnya dikirimlah malaikat gitu. Nah, malaikat itu dikirim, ada yang mau dibaca nggak Kang Abu tuh? Surat 79 dari 1 sampai yang 11 tapi panjang ya. Baca atau nggak usah ya. Ya, itu bicara malaikat. Intinya malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut, dengan keras. Intinya kalau kitanya pasrah lepas, ya lemah lembut. Kalau kita nggak mau mati melekat, ya ditariknya keras gitu. Maksudnya itu bukan dikirim malaikat yang satu dikirim yang baik-baik, yang satu dikirim malaikat yang galak gitu. Mana ada malaikat galak yang nggak. Malaikat itu membantu manusia untuk mati gitu loh. Karena kamu nggak bisa mati sendiri sih gitu. Kalau kamu bisa mati sendiri malah malaikat nggak datang ke kamu. Nggak datang, ya itu enak banget itu. Mati sendiri. Nah itu namanya nanti mati syahid. Nah,
Mati syahid itu mati yang nggak dibantu oleh siapa-siapa. Bisa sendiri. Bisa sendiri gitu, mati aja sendiri gitu. Itu ya 1. 2, mati itu nanti sendiri-sendiri kan kita udah bahas kan. Juga nanti dikumpulin di lapangan GBK. Terus kemudian nanti dipanggilin semua rame-rame. Lagi terkenal di GPK nih. Lagi terkenal di GPK nih kayaknya. Tojis lah. Tapi datangnya sendiri-sendiri kok di surat 6 ayat 94 gitu atau 1995 gitu. Panggil sendiri-sendiri. Jadi itu peristiwa masing-masing gitu. Kemarin kita bicara tentang perang melawan nafsu, ya kan? Lalu perang melawan nafsu itu ada 2. Ada yang menang dan ada yang kalah kan? Ya. Kalau perang melawan nafsu sudah mencapai kemenangan, artinya benar-benar si botol itu udah bisa lebur dan larut dan luruh. Kemenangan dari sebuah perang melawan nafsu adalah kembalinya kita kepada Tuhan gitu loh. Karena si nafsu udah gak ada. Artinya roh itu udah balik ke Tuhan. Itu kemenangan yang besar. Kalau di Quran dibilang 9 ayat 20. Makanya kalau di azan suka bilang hayya alal falah gitu ya. Marilah merebut kemenangan. Kemenangan itu artinya kemenangan dalam perang melawan nafsu gitu. Oke. Which is bukannya setiap saat itu kita hadepin ya. Itu artinya setiap saat dan setiap manusia. Setiap nafs gitu, nggak terkecuali gitu, siapapun gitu. Ketika kemudian si nafs itu sudah sadar, kayak berhijrah, berjihad bersungguh-sungguh, 29 ayat 69. Waladina jahadu finalana di anakob sebulana. Barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh kepada Tuhan akan ditunjukin jalan. Lalu di Quran dibilang kamu berperanglah nanti Allah akan mengirim malaikat-malaikat 5.000 segala macam. Itu artinya perang melawan nafs. Karena memang malaikat ini bersujud kepada Adam karena dia membantu manusia di dalam peperangan ini loh gitu. Kalau di misalnya di surat 2 ayat kemarin kita bacain perang melawan iblis dan setan gitu. Ya itu terjadi di dalam diri kita. Kalau kita sedang dalam proses berperang itu, kemudian kita menemui kematian secara fisik, sementara perang melawan nafs itu belum selesai, maka itu namanya mati syahid gitu. Mati syahid itu fisiknya mati, tetapi nafsnya belum mati, dia masih dalam proses berperang. Karena hidup ini secara overall adalah perang melawan nafs untuk membunuh nafs, maka pasti dong kalau di tengah-tengah itu kita mengalami kematian, pasti Tuhan kasih kesempatan dong. Ya, nggak mungkin orang lagi berproses, tahu-tahu Tuhan cut, mulai lagi dari nol gitu, nggak mungkin. Lagi on the way lah ya. Lagi on the way, nggak kayak di pom bensin kan mulai dari nol. Jadi ini dilanjutin lagi gitu. Tapi sudah dari titik itu. Iya. Makanya Kang Abu boleh buka tuh surat 4 ayat 100 lagi coba deh. Ya, ini menarik sih. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Yeah. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi begitu dia belum sampai tempat yang dituju itu apa sih? Kembali kepada Tuhan. Dia lagi perang lawan botolnya, lalu kemudian mati fisik. Dia dikasih kesempatan hijrah di bumi ini untuk lebih baik lagi. Itu ceritanya. Jadi orang yang mati dalam keadaan mati syahid itu berarti belum kembali ke Tuhan. Karena dia baru dalam proses gitu. Tapi tiba-tiba udah mati fisiknya gitu. Tapi dapat imbalan. Iya. Berarti kalau orang udah mati syahid gitu, dia belum kembali ke Tuhan, fisiknya udah mati, kira-kira dia dikasih hidup lagi nggak? Kira-kira gimana? Dikasih dan dengan kalau di game tuh save-an terakhir lah gitu. Nah, jadi orang yang mati syahid itu mati apa enggak sebenarnya? Yang di mana? Kan gini, orang lagi proses berperang melawan nafsnya kan. Lalu nafsnya belum terbunuh nih, tapi dirinya udah mati, badannya udah mati. Dia kasih kesempatan lagi. Ini orang kayak gini nih mati, apa hidup lagi? Next, hidup. Nah, coba buka lagi surat 3, 169 sampai 170 gitu.
Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang gugur di jalan Allah itu mati. Nah, mati apa enggak? Kalau kita bicara mati hidup itu pasti fisik dong. Ya. Kalau nafs, roh, kemudian jiwa, hati kan nggak kenal mati kan. Iya. Yang mati kan fisik, yang hidup mati hidup tuh fisik gitu. Nah, jadi jangan mengira dia mati berarti fisiknya nggak mati kan? Ya. Berarti fisiknya hidup nggak? Hidupkan lagi nggak berarti? Ya. Nah, terus lanjut. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Betul. Mereka hidup tuh di mana hidupnya? Balik lagi di 725. Balik lagi. Iya. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Iya. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, dia nggak doain orang-orang di belakangnya belum? Nggak, yang doain biasanya. Jadi orang-orang yang masih berproses juga untuk berperang melawan nafs ini gitu. Ini kan panjang nih perang melawan nafs ini, nggak akan kelar di satu hidup. Gitu. Ya bisa-bisa aja, tapi susah deh. Ya. Nah, itu langka banget. Coba surat 2:154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kalau nggak sadar, kamu itu kan berarti bukan kita ya, berarti kita bukan bagian dari mereka misalnya. Kamu nggak sadar nih bahwa mereka hidup di jalan, berarti ada di mana dia ini gitu. Kamu nggak sadar itu. Ya ada di sekitar kamu. Iya. Tapi kamu nggak sadar gitu. Iya. Nggak kemana-mana lah ya intinya ya. Ya dia kan diberi kesempatan lagi sampai akhirnya hukum tarik menarik dan frekuensi lah ya. Ketika dia hidup, dia akan diperjalankan untuk ketemu orang-orang yang sama gitu. Yang nggak punya kesadaran spiritual yang tinggi, dia kan belajar lagi lebih dalam lagi gitu. Oke. Surat 4 ayat 69. Oke. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, orang yang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya. Kalau teman sebaik-baiknya, nggak mungkin kembali ke Tuhan dong. Kalau kembali ke Tuhan kan udah nggak ada entitas lagi. Nggak bisa kita berteman begini ya, Bang Dame. Di alam toh mana ada. Semuanya tuh tunggal. Berarti ini belum kembali dong. Atau orang-orang yang sudah kembali diutus lagi. Kayak nabi-nabi gitu kan. Berteman kan? Berteman di mana mereka gitu kan pertanyaan. Bagaimana bisa berteman gitu? Ya karena hukumnya adalah tarik-menarik frekuensi. Dia bisa belajar spiritual lebih dalam lagi gitu loh ceritanya gitu. Oke. Jadi pertama bahwa orang syahid itu adalah bukan sedang berperang fisik ngebunuhin orang lain gitu atau kelompok lain, agama lain, tapi sedang berperang fisik melawan nafsnya sendiri sampai pada suatu saat dia bisa membunuh nafsnya sendiri dan dia menang. Tapi ketika kematian menjemput dia sebelum itu terjadi, maka dia menjadi syahid. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi aku 3, aku 2, aku 1, orang yang mati syahid itu adalah orang yang udah pindah dari aku 3 menuju aku 2 gitu. Jadi dia sudah masuk ke kesadaran nafs. Penyaksian yang ini ya, Ya, yang bening ya, betul. Dia udah nggak di pikiran dan tubuh fisiknya gitu. udah beyond. Makanya orang yang mati syahid itu di peperangan Badar atau Uhud nggak bakal terasa sakit. Kamu jangan takut mati di peperangan misalnya seperti itu misalnya, karena dia udah pindah ke aku 2 gitu. Meskipun secara fisik dia dipenggal kepalanya atau ditusuk, dia nggak berasa gitu. Dia masuk ke higher self. Jadi dia sudah di aku 2 tapi belum sampai aku 1 gitu. Kan perjalanan ya dari aku 3 ke aku 2 ke aku 1 kalau teman-teman lihat episode sebelumnya gitu. Aku 3 itu yang di bawah. Aku 3 itu di fisik lah ya, pikiran otak. Iya, fisik. Aku 2 adalah di nafs, di botol gitu. Aku 1 udah kembali ke Tuhan. Jadi ketika dia di aku 2, dia sudah melihat, menyaksikan si aku 3-nya itu mati gitu. Syahid kan syuhada artinya menyaksikan. Iya. Jadi waktu si aku 3 mati, dia nyaksiin gitu. Dia nggak ikut mati gitu, nggak ikut rasa gitu. Nah, itu mati yang terbaik. Satu mas sebelum ke Bang Damai, kan tadi kalau di A154 tuh orang yang gugur di jalan Allah gitu ya. Kalau yang sebaliknya, yang non syahid lah gitu,
Itu gimana? Berarti masih di aku 3. Jadi prosesnya nggak hidup lagi apa gimana? Kalau di Quran kan hidup lagi, tetap hidup lagi, tapi nggak mendapatkan rezeki, nggak mendapatkan apa seperti yang tadi dong. Tetap hidup lagi mah tetap atau. Iya makanya. Itu karmanya. Karmanya kan belum beres kan. Tapi kalau maksudnya placement perbedaan antara syahid sama non syahid itu gimana? Syahid itu pertama tadi yang sedang dalam perjalanan membunuh aku di nafs dan sudah pindah dari aku 3 ke aku 2. Itu namanya syahid. Tapi kalau masih di aku 3, berarti dia masih matinya pun berat. Konsekuensinya itu aja. Ya kalau di orang sampai dipukul-pukul, malaikat ditarik dengan keras. Karena dia masih melekat kepada aku 3-nya itu gitu. Gitu kira-kira. Jadi belum masuk ke aku 2. Oke. Seru ini. Seru. Ini seru Nanti banget. aku balik lagi. Gimana Bang Damai nih, syahid? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini memang kadang kalau saya mendengarkan Mas Sony, kita mesti masuk ke dalam apa yang disaksikan gitu. Iya. Tapi gini, saya mau mengajak teman-teman melihatnya supaya langsung dirasakan. Karena kan tadi kulun nafsin dha'iqatul maut ya. Tiap-tiap nafs selalu merasakan kematian, maut gitu ya. Nah sebenarnya pada waktu tadi Mas Sony menerangkan tentang aku 3, aku 2, aku 1, aku 3 itu teman-teman kita sangat kental sebagai individuality lah, ego ya. Sehingga kita menganggap kalau kita dimaki-maki di Instagram, padahal yang dimaki-maki foto, tapi berasa gitu. Itu aku 3 tuh ya. Terus mobil kita kegores, kerasa gitu loh. Nah itu kayak gitu-gitu loh. Itu kan kayak aku dan mobil itu kayak identik gitu loh. Milikku. Itu aku 3. Nah selama aku nafs yang ini kan nafs kita sebut, belum mati banget gitu. Padahal badan sudah berakhir, udah pasti akan mengulang. Unfinished business. Ya. Kalau misalnya kita coba ajak kepada pemahaman langsung kehidupan sekarang, bukan setelah badan ini berakhir. Itu kan banyak orang nggak tahu banget. Anggap aja begini, dalam hubungan deh Kang Abu. Pacaran, tiba-tiba diputus. Benci dong sama yang memutuskan. Nah, nafs yang membenci itu kan belum mati tuh, masih hidup tuh. Jadi kepoin mantan gitu kan itu bekerja tuh, hidup. Nah terjadilah perang batin gitu. Nah kalau kita sudah mengalami kematian nafs yang ini, kita bisa menyaksikan aku bukanlah nafs yang itu, bukan. Menyaksikan ya. Iya, menyaksikan gitu. Jadi kalau saya kadang contohin gini, ketika saya punya konflik pada sosok tertentu, nafs diri saya yang kemarin, pada saat saya ketemu orang itu masih menghina saya, tapi saya tidak merasa terhina karena si personality damai yang itu, nafs yang itu, bukan saya gitu. Jadi santai aja. Dia mengekspresikan kemarahannya pada si persona nafs yang itu, saya sudah nggak kena. Itu satu maknanya. Kenapa? Karena saya sudah bisa disassociate dengan sosok nafs ini. Itulah salah satu manfaat dari meditasi, manfaat dari praktek puasa gitu kan. Misalnya orang bangga, orang memuja-muja, pamer-pamer. Kadang-kadang kan dia pamer di Instagram, kita kayak terusik gitu. Ada nafs kita yang terganggu gitu. Dan kita kesal sama dia gitu. Itu Kang Abu. Jadi pada waktu tubuh ini berakhir, mati ajal pada tubuh ini, tapi nafs saya yang nomor 3 belum mati, dia udah pasti mengulang. Dan matinya itu berat ke Bang Damai. Jadi kalau mati nggak syahid itu berat mati. Berat. Lagi dia nggak lepas. Ini ada hubungannya sama husnul khotimah nggak sih? Syukur khotimah. Betul. Iya. Oke. Karena kalau orang sudah mengalami mati syahid, ini dalam pandangan saya Mas Sony, boleh nanti ditambahkan, dia nggak takut mati lagi. Mati yang umum itu. Karena dia sudah ngalamin. Kan hadis Nabi yang mengatakan belajar mati sebelum mati atau mati saat jroning urip bahasa Jawanya,
itu dalam rangka pengalaman mati syahid. Karena dalam kata syahid itu kan ada penyaksian. Aku sudah bisa menonton diriku yang nafs-nafsku yang macam-macam itu. Jadi karena itu mati syahid ini sangat dimuliakan. Tapi belum nyampe ke penyatuan. Belum. Kalau yang penyatuan itu kan sudah, kalau di Vedanta sudah samadhi kan, mahasamadhi. Mahasamadhi. Paramayoga. Nah kalau guru-guru yang sudah sampai mahasamadhi itu, ketika mereka kembali membawa misi untuk penyeimbangan, itu pasti powerful. Dan bukan karena kelahiran kembarinya, karena penugasan, bukan karena karma. Bukan karena karma. Jadi ini dialog-dialog kita ini ada kaitan dengan yang sebelum-sebelumnya nih, masih nonton yang sebelumnya nih. Biar rangkaiannya asik nih. Betul. Kalau kan nanti agak pelangak-pelongo tuh. Saya dari tadi waktu Mas Sony ngomong itu, wah ini seru nih. Makanya, tapi itu saya sering kasih tahu orang, coba amati dirimu yang tersakiti. Itu ternyata banyak orang susah mempraktekannya kan. Oke. Karena boleh jadi karena belum mengalami mati syahid itu kan. Balik. Iya kan? Iya. Justru kalau orang sudah mengalami mati syahid, experiencing. Iya, experience. Ya lagi-lagi bukan mati syahid yang di medan perang ya. Tapi saya sudah berjarak dengan nafs saya. Saya sudah menyaksikan nafs saya. Oke. Dengan segala perihnya. Oke. Adegan nafs saya itu dipertontonkan lagi, terjadi perang lagi. Tapi saya nonton horor, tapi saya nggak ikut takut. Iya. Nah yang lebih menarik lagi teman-teman, itu tadi Mas Sony bilang, dia di penggal lehernya, dia tidak rasa sakit. Nah, itu kan agak berat. Ya seperti Yesus lah. Iya, disalib di ini, nggak berasa sakit. Ya. Bahkan Imam Ali ketika dia kena panah kakinya kan, itu ada kisahnya kan. Lagi sholat itu ya. Terus coba saya sholat dulu kan. Sholat itu kan kontemplasi, itu mati syahid berarti kan. Masuk ke situ, dicabut panahnya itu, dia nggak berasa. Oke, ini menarik banget. Nah sekarang ini kalau nggak meditasi mendalam susah ini. Ya. Oke. Sekarang kita ngomongin how to-nya dulu nih. Terus kalau latihan mati syahid dalam keseharian kita harus ngapain Mas Andi? Jadi gini, pertama kita itu udah paham dulu bahwa hidup itu adalah perang melawan entitas diri. Supaya entitas itu lebur, larut, dan luruh gitu ya. Seperti saya katakan bahwa sebelumnya bahwa ada 4D kan. Pertama adalah, jadi intinya kita tuh pindah dari aku 3 ke aku 2 gitu loh. Itu namanya distance, disconnect, disassociate, sama detach gitu. Dengan begitu maka kita pindah, itu caranya macam-macam kan, lewat meditasi, lewat sedekah, lewat intinya kita keluar dari diri yang bukan kita itu ya, untuk ke diri kita yang sejati dulu. Dari situ kita bisa mengamati kan. Makanya mengamati kan syahid ya kan. Mengamati si badan ini. Makanya saya suka bilang, oh saya lagi minum gini. Nih saya nggak lagi minum. Diri saya yang sejati nggak perlu minum gitu. Diri saya yang sejati itu nggak perlu minum. Makanya saya lagi mengamati si Sony 3 yang lagi minum gitu. Lalu saya mengamati si Sony 3 yang lagi ngomong gitu. Saya mengamati yang lagi jalan, lagi napas, lagi macam-macam. Jadi saya sudah berada di Sony 2 gitu loh. Nah, ketika kita sudah sering terus-menerus seperti itu namanya keadaan meditatif. Meditatif itu menyaksikan, mengamati apa adanya gitu. Ketika kita udah ada di dalam Sony kedua dan meditatif mengamati, segala sesuatu yang dialami oleh Sony 3 itu, kita nggak ikut di dalamnya, kita hanya mengamati aja gitu. Nah kalau udah mengamati sering-sering, lama-lama si aku 3 itu bisa memberi petunjuk, masukan gitu loh. Apalagi nanti kalau udah dibimbing sama aku 1 gitu kan. Termasuk ketika mati gitu. Ketika mati kita lagi ngamatin si Sony 1, Sony 2, lagi ngamatin Sony 1 lagi expired. Itu kan keren itu. Itu mati syahid namanya gitu. Tapi itu hanya bisa terjadi ketika saya sedang dalam proses berperang melawan Sony 2 kan, itu enggak, yaitu nafs saya gitu. Dalam keadaan perang itu, perangnya bukan
Ya itu perang lebih parah dari perang nuklir itu kalau saya bilang sih. Iya, gitu. dahsyat itu. Nah, kalau seandainya si Sony 2 itu sedang mengamati Sony 3 lagi mati, Sony 2 itu udah tahu sih kapan Sony 3 itu mati gitu. Ya. Sebelum mati juga dia udah tahu kok. Iya. Dia tahu isyarat-isyaratnya. Makanya dia detach pelan-pelan. Ya. Makanya ketika Yakub mendapat tanda-tanda maut, ya kan, dia berwasiat kepada anak-anaknya. Ketika Ibrahim mendapat tanda-tanda maut, dia berwasiat, dan Nabi Muhammad mau ada tanda-tanda maut, dia bisa berwasiat gitu. Bahkan di surat 2 ayat 42 surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 240, setahun sebelumnya gitu. Udah tahu gitu. Ya kalau udah tahu kan kita nggak takut ya. Iya, Sony. Tapi kalau melihat kenyataan sekarang banyak banget yang susah matinya itu. Kemelekatan pada Karena ateis ya. Waduh. Nah kalau susah mati coba Kang Abu buka surat 6 ayat 93 coba. Oh ini ngeri sih. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah yang telah berkata telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah, alangkah dahsyatnya sekira kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Gitu. Dipukul-pukul kan sampai keluar. Ini serem banget ya. Iya gitu. Narasinya. Oh, gitu. Thank you Mas Sony. Bang Damai. Tapi rasanya itu memang bisa begitu tuh. Apa ya, kalau kita tonton ya di Netflix yang mati suri itu kan banyak juga pengalaman di Kick Andy juga ada itu. Apa Surviving Death? Iya. Surviving Death. Sama di Kick Andy juga beberapa episode ada itu. Itu mereka merasakan seramnya itu. Proses detach dari, padahal kan mati surinya itu sebentar gitu, balik lagi kan gitu. Nah kalau mereka yang sudah ikut jalan spiritual, belajar seperti ini ya, dan kita hayati kontemplasi, udah nggak lagi konflik perdebatannya nggak penting, kita akan humble. Itu memang butuh pertolongan Rahman Rahimnya Tuhan melewati itu. Jadi itulah sebabnya kenapa belajar mati sebelum mati itu kunci. Ya. Justru salah satu pertanda orang-orang yang akan mati syahid, dia tertarik untuk apa sih di seberang kematian ini gitu. Nah, reinkarnasi yang kita bahas sudah berbagai episode ini dalam rangka membuka wawasan itu kan. Iya. Karena kalau kita tidak buka wawasan itu, banyak yang terputus ininya, pengertiannya. Tetapi kita akan mengalami situasi itu. Kejadian yang matinya susah gitu. Atau paling tidak kan bingung. Bingung dia menjelang kematian itu. Iya. Jadi ya itu belajarlah. Paling enggak ada di aku kedua lah. Aku kedua, iya. Jadi kita bisa mengamati hidup kita tuh apa adanya dari jauh gitu. Jangan menjadi bagian dari, ya, jangan attach lah ya intinya ya. Dan itu berlaku pas semua orang loh. Kayak apapun. Mereka yang pengetahuan agamanya tinggi, yang bisa ustadz, kiai, pastor, ya kalau mereka memahami praktek ini, itu sangat berhati-hati, jadi waspada, bertakwa banget. Karena tidak ada urusan dengan berapa banyak dibaca kitab. Ya mati aja. Kalau dia belum bisa mati syahid itu susah. Oke. Jadi mati syahid itu dia yang sudah bisa mengamati egonya dan tidak terganggu. Dan waspada ya. Ini sebenarnya Bang Damai, Kang Abu ya, saya tuh punya pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu kan. Jadi ternyata setelah saya bikin statistik, lebih banyak mati saya mati yang susah daripada mati yang enak. Kalau dihitung dari statistik ya. Oke. Tapi percayalah, kita udah terlatih untuk mati yang susah. Iya. Aduh takut bukan yang pertama gitu. Bukan yang pertama kok. Thank you Bang Damai, Mas Sony. Mudah-mudahan pembicaraan mati ini
menjadi kontemplasi ya, jadi semakin mengerti. Mungkin kita sering mendengarkan salah satu hadis Rasulullah yang selalu mengatakan bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat mati. Nah, artinya poin inilah mungkin yang penting untuk kita sadari terhadap kesyahidan ini. Tapi apapun itu, karena kita semua akan mati, ngapain juga kita nungguin mati dan kita mati-matian dalam menunggu mati gitu. Terima kasih.